Bab 040. Setelah pintu kembali tertutup, Amar malah menutup laptopnya dan kembali menarik tangan Zahra menuju sofa. "Mas, ada apa?" tanya Zahra. "Tidak sayang, Mas hanya rindu dengan istri Mas yang cantik ini," ucap Amar. Sejak tadi Zahra bersama dengan Amar, bahkan baru saja Zahra beranjak dari pangkuan Amar, dan apa yang dikatakan oleh suaminya itu, dia rindu. "Mas, apaan sih? Bukannya dari tadi Zahra berada di sini bersama Mas Amar?" heran Zahra. "Iya, tapi Mas kangen peluk-pelukan dengan istri Mas yang cantik ini. Mas tidak memiliki kesempatan jika Aurel ada di sekitar kita. Kamu selalu bersama Aurel dan melupakan Mas," ucap Amar yang kini sudah memeluk Zahra. "Mas cemburu dengan anak sendiri?" tanya Zahra yang diangguki oleh Amar. "Mas Amar, ada-ada saja. Lalu bagaimana jika kita sudah kembali diberi amanah memiliki anak? Kamu pasti akan memiliki lebih banyak saingan, yaitu Aurel dan adiknya kelak," ucap Zahra tidak habis pikir dengan suaminya. "Nanti Aurel jaga adiknya, kita berdua pacaran." Aneh memang pikiran Amar. "Mas," panggil Zahra yang sudah nyaman bersandar di dada bidang Amar. "Iya sayangnya Mas, bidadariku," ucap Amar. "Boleh?" Zahra bertanya. "Boleh sayang, ayah akan berusaha untuk menjawab semua pertanyaan Umi," ucap Amar yakin. "Kenapa Mas tidak pernah menceritakan tentang bundanya Aurel? Bahkan Zahra hanya tahu dari Aurel jika bundanya meninggal." Amar mengurai pelukannya, lalu menatap manik Zahra dalam. "Sayang, kenapa kamu tiba-tiba bertanya seperti itu? Mas bukannya tidak ingin bercerita, tetapi Mas tidak ingin menyakiti perasaan kamu dengan menceritakan masa lalu Mas, karena yang menjadi fokus Mas adalah membahagiakan kamu dan berusaha menjaga perasaan kamu sayang," ucap Amar. Zahra kembali menghambur ke pelukan Amar, karena merasa terharu dengan apa yang baru saja di 8. Ucapkan suaminya. "Maaf Mas, terima kasih karena berusaha menjaga perasaan aku," ucap Zahra dengan tangisnya. "Kamu tidak perlu minta maaf, bukannya Mas tidak ingin bercerita, tetapi menurut Mas kamu sudah melakukan yang terbaik dengan mengajarkan kepada Aurel untuk terus mendoakan mendiang bundanya, kamu mengajarkannya untuk selalu mengingat ibu kandungannya. Bahkan bukan cuma Mas, di sana Yumna pasti bahagia karena Aurel mendapatkan sosok ibu yang sangat menyayangi," ucap Amar berusaha menenangkan Zahra. "Mas, nanti kita pergi bersama ke makam Mbak Yumna. Zahra hanya ingin berziarah ke makamnya," pinta Zahra. "Baik sayang, nanti kita bertiga ke makam Yumna," setuju Amar. Tiba-tiba pintu berbuka dari luar, Amar dan Zahra kompak berdiri. Amar sudah bersiap untuk mengeluarkan amarahnya, namun saat melihat siapa yang datang Amar hanya diam saja. "Kenapa Aurel dilarang untuk masuk? Apa ayah punya rencana jahat kepada uminya Aurel?" ucap Aurel yang telah berkacak pinggang. Aurel sebenarnya sudah datang dari tadi, tetapi Nadia berusaha untuk menghentikannya masuk ke ruangan Amar. Rencananya Nadia akan meminta izin terlebih dahulu dengan menelpon ke Amar, tetapi Aurel yang sudah tidak sabaran langsung berlari dan membuka pintu ruangan Amar. "Mana mungkin ayah berniat jahat kepada Umi, ayah ini suaminya," ucap Amar. Aurel beralih menatap Zahra untuk memastikan, tetapi saat melihat wajah uminya berlinang air mata, Aurel kembali menatap tajam ayahnya, lalu berlari memeluk uminya. Tidak disangka tangis Aurel malah pecah. "Hiks hiks Umi, kenapa nangis? Ayah nakal Umi." "Tenang biar Aurel yang balas," ucap Aurel mendongak menatap Zahra. Tanpa menunggu jawaban, Aurel sudah berniat menyerang ayahnya, tetapi buru-buru Zahra berlutut dan memeluk tubuh putrinya.
Hua ayah jabat bialin Umi nangis, Aurel akan kasih pelajaran, Aurel akan lapor opa dan oma, kakek dan nenek bial ayah dimalahi, ucap Aurel yang menangis di pelukan Zahra. Tidak sayang, Umi menangis bukan karena ayah, ini tangisan bahagia Umi karena ayah sangat menyayangi Umi dan juga Aurel, ucap Zahra mulai menenangkan putrinya. Bohong, bukannya nangis kalau sedih, bahagia belalti orang akan tertawa, ucap Aurel, yang berpikir Umi hanya membela ayahnya. Betul sayang, ayah mana mungkin menyakiti Umi, percaya kepada ayah, kini Amar yang berusaha membujuk Aurel. Iya apa Umi pernah bohong kepada Aurel? Tanya Zahra yang dijawab gelengan oleh Aurel. Awas, ayah buat nangis Umi, Aurel pecat di kantor ini kalena ini punya opa dan Aurel akan mencari ayah balu untuk Umi, ancam Aurel. Jangan dong sayang, kok gitu sih ayah kan sayang kalian berdua, ucap Amar. Amar merasa takut dengan ancaman putrinya sendiri, jika nanti Amar sampai menyakiti Zahra, maka bukan Zahra yang akan menghajarnya tetapi Amar harus bersiap menghadapi Aurel yang berada di garda terdepan untuk membela Uminya. 9. Aurel kembali menguasai Zahra, karena Amar mengalah dan memilih untuk bekerja, agar mereka bisa pulang ke rumah. Sekali-kali Amar melirik ke arah anak dan istrinya. Terima kasih ya Allah, karena Engkau mengirimkan hamba seorang bidadari yang menyayangi putri hamba dengan tulus, monolog Amar menatap Zahra dengan dalam. Kini jam telah menunjukkan waktu untuk istirahat dan makan siang, Amar membereskan pekerjaannya lalu berjalan menuju sofa di mana Zahra sudah menyiapkan bekal yang memang dibawa untuk Amar. Sayang, apa perlu Mas memesan makanan tambahan untuk kita? Tanya Amar yang tak ingin istri dan anaknya kekurangan makanan. Tidak perlu Mas, insya Allah makanan ini cukup kok untuk kita bertiga, ucap Zahra yang memang menyiapkan bekal yang cukup banyak. Ayah, kasihan Om Steph, makannya sendiri nanti Om Steph nangis, ucap Aurel yang mengingat Stephen. Ayah, kita makan bel sama Om Steph, Tante Nadia dan karyawan yang lain yuk, ajak Aurel. Mendengar permintaan putrinya, Amar terlebih dahulu menatap Zahra, untuk meminta pendapat, setelah melihat anggukan dari istrinya, Amar akhirnya setuju dengan permintaan Aurel. Baiklah sayang, kita makan di bawah saja kalau begitu, sini sayang biar Mas yang bereskan makanannya. Amar mengambil alih untuk membereskan makanan yang disiapkan Zahra, walaupun mereka akan makan di kafe, tetapi Amar akan tetap memakan bekalnya. Nah, sudah beres ayo kita segera turun ke bawah, ucap Amar menenteng kotak bekalnya. Mas, biarkan Zahra saja yang membawa bekal itu, ucap Zahra. Tidak perlu sayang, biar Mas saja, kamu gandeng tangan putri kita saja biar tidak kabur, ucapan Amar sontak membuat Aurel berdecak sebal. Ish, ayah Aurel tidak akan kabur. Aurel kan anak baik selalu mendengar perkataan orang tua, ucap Zahra protes. Terus siapa dulu yang kabur ke homestay? Tanya Amar mengingatkan Aurel. Ayah, itu dulu, kalena Aurel lindu Umi, sekarang Umi sudah bel sama Aurel, jadi Aurel tidak akan kabur lagi. Aurel tidak seperti ayah yang kabur saat Aurel tidur. Lain kali kalau ayah mau kabul jangan ajak uminya Aurel, ayah pergi saja sendiri, ucap Aurel sedang mode cerewet. Sudah sayang, Mas sudah ayo kita segera ke bawah, kasihan Aurel mungkin sudah lapar, ucap Zahra. Tuh, ayah dengar Umi mengerti apa yang dirasakan Aurel, tapi ayah tidak. Memang pria tidak pernah mengerti, ucap Aurel. Apa gue kurang memperhatikan putri gue sendiri ya? Sampai sikapnya tidak sesuai dengan umurnya, monolog Amar heran dengan apa yang baru diucapkan Aurel. Ayo sayang kita keluar, ajak Zahra.
Bisa panjang pertikaian anak dan ayah tersebut jika Zahra tidak segera bertindak. Amar sambil membawa kotak bekalnya mengikuti kedua wanita yang disayangnya. 10. Umi tunggu Aurel di sini, Aurel mau panggil Om Steph, pamit Aurel setelah berada di luar ruangan Amar. Tok tok tok. Assalamualaikum, Om Aurel masuk, ucap Aurel, lalu membuka pintu ruangan Stephen. Ish pantas Om Steph, tidak bikalah, ternyata Om Steph sedang lihat-lihat keltas, ucap Aurel yang melihat Steph sangat serius memeriksa beberapa dokumen, bahkan tidak sadar jika ada Aurel di dalam ruang kerjanya. Om Steph, panggil Aurel yang berdiri di depan meja kerja Stephen. Om Steph Vivi, panggil Aurel kembali dengan suara pelan sesuai dengan ajaran Zahra untuk tidak berteriak di depan orang yang lebih tua. Stephen mendongak, tetapi tidak melihat siapapun di ruangannya. Stephen hanya mendengar suara seseorang memanggilnya. Om Steph. Apa di kantor ini ada hantu baru? Kenapa ada suara tetapi tidak ada orangnya? Gue kok jadi merinding, ucap Stephen. Karena lelah bersikap lemah lembut akhirnya Aurel berjalan ke dekat kursi Stephen lalu menarik-narik jas yang digunakan Stephen. Ketakutan Stephen semakin bertambah ketika merasakan ada yang menarik jasnya. Jangan-jangan ini bukan hantu tapi tuyul yang ingin mencuri uang, mungkin tuyulnya salah alamat karena seharusnya masuk ke dalam ruangan Amar, ucap Stephen kembali. Dengan tangan yang mulai bergetar, Stephen memberanikan diri untuk menunduk melihat siapa yang telah menarik jasnya. Astagfirullah tuyul, teriak Stephen menjauh dari Aurel. OMSTEV, ini Aurel bukan tuyul, teriak Aurel. Aurel sudah berusaha keras untuk menjadi anak yang kalem dan lemah lembut seperti uminya, tetapi Stephen sudah menggagalkan usaha Aurel. Kamu beneran Aurel kan? Tanya Stephen memastikan. Iya om, ini Aurel yang cantik, pintar, anak ayah Amal dan Umi Zahla, ucap Aurel meyakinkan. Ternyata betul dia Aurel, kalau betul tuyul mana mungkin cadel, monolog Stephen. Om Steph, kenapa diam? Aurel kembali cuma mau mengajak om makan siang bersama, di luar ayah dan Umi sudah menunggu, cerewet Aurel. Maafkan om ya cantik, tadi om tidak fokus, ucap Stephen. Iya om, ayo buruan Aurel sudah lapar. Aurel menarik tangan Stephen untuk ikut keluar bersamanya. Kok lama banget? Tanya Amar karena lelah menunggu Stephen dan Aurel. Ayah sebenarnya. Aurel belum menyelesaikan ucapannya tetapi segera dipotong oleh Stephen. Bisa jatuh harga Stephen jika Amar dan Zahra sampai tahu jika dia sempat ketakutan dan mengira Aurel adalah hantu. Tadi ada pekerjaan penting jadi diselesaikan dulu, ucap Stephen. Ayo sayang sini, panggil Zahra sehingga Aurel segera menggandeng tangan uminya. 11. Tante Nadia, ayo kita makan siang bersama benalkan Umi. Tanya Aurel mendongak ke arah Zahra. Iya, ayo mbak kita makan siang bersama, ucap dua Ahra. Tapi, ikut saja, ucap Amar sehingga Nadia hanya mengangguk patuh. Ayo Tante Nadia pegang tangan Aurel, kita bertiga di depan biar ayah dan Om Steph Beljan di belakang menjaga kita, ucap Aurel. Para karyawan berdiri saat bos mereka memasuki kafe. Untuk pertama kalinya mereka melihat Amar masuk ke dalam kafe, karena biasanya Amar akan makan siang di ruangannya atau makan siang di luar saat bertemu dengan klien. Loh, kenapa semua berdiri? Heran Aurel. Kalian silahkan lanjut makan siangnya, dan hari ini biar saya yang membayar semua penasanan kalian, ucap Amar, yang disambut antusias oleh para karyawan. Keluarga kecil Amar beserta Stephen dan Nadia duduk di satu meja yang sama.
Amar tetap membuka kotak bekalnya sementara yang lain memesan makanan yang ada di kafe. Setelah semua makan datang mereka mulai menyantap makanan masing-masing. Tak sengaja Zahra melihat Anggun dan Feby yang baru memasuki kafe, sementara semua meja sudah terisi oleh para karyawan. Sebentar Mas, pamit Zahra lalu berjalan menghampiri keduanya. Mbak Anggun, Mbak Feby ayo gabung sama kita, lihat meja yang lain sudah penuh, ucap Zahra. Tapi Zahra. Keduanya ragu dengan ajakan Zahra, apalagi harus duduk di meja yang sama dengan pimpinan kantor Ariskop. Sayang panggil Amar. Amar hanya memanggil Zahra, tetapi semua mata karyawan menatap ke arahnya, bukannya mereka merasa dipanggil sayang, tetapi karyawan hanya penasaran apakah benar bos mereka yang memanggil dengan suara yang lembut. Sebuah momen yang langka. Amar mengkode Anggun dan Feby sehingga keduanya mengikuti keinginan Zahra untuk duduk di satu meja yang sama. Bos, boleh minta makanannya, sepertinya itu kebanyakan untuk bos, minta Stephen. Tidak boleh, ini spesial untuk saya dari uminya Aurel, ucap Amar. Kasihan Om Steph ambil makanan Aurel saja, Aurel mendorong piring yang makanannya belum dimakan oleh Aurel. Ayah, suapi Aurel, kalena Aurel mau makan masakan Umi saja, pinta Aurel. Dengan senang hati Amar menyuapi putrinya, sekali-kali Amar akan menyuapi Zahra, dan hal tersebut tidak lepas dari perhatian para karyawan. 12. Hari sudah menjelang sore, Amar sudah bersiap untuk pulang, karena pekerjaannya hari ini sudah selesai. Semangat Amar membara kala orang-orang yang disayangnya ikut menemani dirinya di kantor. Zahra berjalan mendekat sambil menggandeng tangan Aurel. Mas. Iya sayang. Amar menatap istrinya. Aku sudah bicara dengan putri kita, apa boleh kita berkunjung ke makam Mbak Yumna hari ini? Tanya Zahra. Iya ayah, hari ini saja kita ke rumah Bunda, Aurel mau mempertemukan Umi dengan Bunda, ucap Aurel. Sebelum menjawab, terlebih dahulu Amar melihat jam tangannya. Baiklah, sayang-sayangnya ayah, tapi kita tidak bisa lama di sana karena hari sudah sore, ucap Amar menyetujui keinginan anak dan istrinya. Aurel dan Zahra kompak tersenyum saat mendengar persetujuan Amar. Lebih baik kita pergi sekarang. Ajak Amar membawa Aurel ke gendongannya. Satu tangan Amar menyangga tubuh mungil Aurel, sementara tangan yang lain memegang tangan Zahra. Sepanjang lobi, keluarga kecil Amar menjadi pusat perhatian. Banyak yang menatap kagum keluarga bosnya yang terlihat harmonis dan bahagia. Terlebih dahulu Amar membukakan pintu untuk Zahra. Silahkan masuk bidadarinya Mas, ucap Amar. Terima kasih Mas, jawab Zahra, yang tetap saja terlihat malu saat Amar melakukan hal-hal romantis. Amar kemudian meletakkannya Aurel di pangkuan Zahra. Lalu sedikit berlari untuk masuk ke dalam pintu kemudi. Bismillah, ucap Amar melajukan mobilnya menuju pemakaman Yumna ibunda dari Aurel. Sebelum memasuki kawasan pemakaman, Zahra bersama dengan Aurel terlebih dahulu membeli bunga untuk diletakkan di makam Yumna. Setelah itu mereka melanjutkan perjalanan menuju makam. Kebetulan makam dari Yumna tidak terlalu jauh dari tempat parkir, Amar lebih memilih untuk menggendong Aurel. Hingga sampai di makam Yumna. Kini Amar menurunkan Aurel, lalu ketiganya duduk di sisi makam Yumna. Assalamualaikum Bunda, lihat Aurel datang berkunjung, kata Umi, Bunda bisa lihat Aurel di surga. Oh iya Aurel lupa, perkenalkan ini Umi Zahla, Umi sayang sama Aurel tapi Bunda tenang Aurel tidak akan lupa dengan Bunda, kalena Umi selalu ingatkan Aurel untuk terus doakan Bunda, ucap Aurel.
Amar bingung dengan putrinya sendiri, karena jika biasanya Aurel hanya diam saat ke makam bundanya berbeda dengan sekarang, Aurel malah bercerita. Assalamualaikum Mbak Yumna, saya Zahra yang kini menggantikan Mbak untuk merawat dan membesarkan putri kita. Zahra tidak mengenal Mbak Yumna, tapi Zahra bisa menebak bahwa Mbak adalah seorang ibu yang luar biasa dan sangat cantik dilihat dari wajah Aurel. Mungkin saya tidak bisa menggantikan sosok Mbak sebagai ibu kandung Aurel, tapi saya akan memberikan luapan kasih sayang untuk putri kita, ucap. 13. Zahra dengan air mata yang mulai mengalir. Maaf Zahra menyebutnya putri kita karena Zahra bukan menganggap Aurel sekedar anak tiri tapi Aurel sudah Zahra anggap sebagai anak sendiri, lanjut Zahra.